Annyeonghaseyo, halo bosku. Ketemu lagi nih bersama channel kesayangan kita, Segmen Berita. Nah, biar nggak tegang, jangan lupa minum es cendol dawet dulu ya. Baru kemudian like, komen, dan juga subscribe. Sarangyo! Masuk, Amerika masuk, kelahi antara Rusia dan Rusia dasar dia. Dan tinggal butuh satu orang gila atau dua orang gila untuk mencetak tanda nuklir. Jangan terus mengembangkan NATO ke timur, karena janjimu dulu dia akan ke timur. Tapi kalau ke timur, risikonya ini loh. Apa contohnya? Ukraina yang juga perlu dicatat adalah inilah yang pertama kali adalah sebuah akhir dari sebuah sejarah pasca perang. Настав час зустрічатися, час говорити, настав час відновлювати територіальну цілісність і справедливість для України. Інакше втрати Росії будуть такими, що вам не вистачить і кількох поколінь, щоб витягнути. Сьогодні в Москві прозвучало багато слів у зв'язку з річницею захоплення Криму. Відбувся великий мітинг. Я хочу звернути увагу на одну деталь. Повідомляється, що загалом до мітингової активності в столиці Росії були залучені близько 200 тисяч людей, 100 тисяч на вулицях, 95 тисяч десь так приблизно на стадіоні. Таку ж кількість російських військових задіяли у вторгненні в Україну. Просто уявіть собі, що на тому стадіоні в Москві 14 тисяч трупів. І ще десятки тисяч поранених і скалічених людей. Вже стільки. Вы знаете, мне приходят в голову слова из Священного Писания. Нет больше любви, как если бы кто-то отдал душу свою за друзей своих. И лучшим подтверждением является то, как воюют, как действуют наши ребята в ходе этой военной операции. Плечо к плечу. Помогают, поддерживают друг друга. А если надо, то как родного брата прикрывают своим телом от пули на поле боя. Apa peran yang bisa diambil Indonesia dalam perang Rusia versus Ukraina? Di tengah konflik Rusia versus Ukraina, Indonesia punya kesempatan untuk memainkan perannya sebagai negara yang mengandung prinsip bebas aktif dalam politik luar negerinya. Untuk memahami bagaimana peran itu akan dan mesti dimainkan, publik dapat menyimak pandangan pejabat di Kementerian Luar Negeri dan juga pengamat internasional. Pandangan yang berupa masukan buat langkah RI dalam memberikan kontribusi bagi solusi konflik Rusia versus Ukraina itu diuraikan di bawah ini, namun sebelumnya perlulah menengok sekilas momen prakonflik kedua negara itu. Presiden Rusia Vladimir Putin pada 24 Februari 2022 memerintahkan operasi militer khusus di wilayah Ukraina dan mengatakan kepada militer Ukraina agar mereka menjatuhkan senjata, menurut kantor berita Reuters. Putin juga menegaskan bahwa Rusia akan langsung merespon jika ada pasokan asing yang berupaya menghalangi aksinya. Dia juga mengatakan bahwa Moskwa akan berusaha melakukan demilitarisasi dan juga denasifikasi. Pernyataan Putin itu muncul setelah Amerika Serikat mengungkapkan bahwa Rusia telah menempatkan hampir 150.000 tentara di dekat Ukraina.
Selain itu, kelompok separatis Rusia meminta bantuan militer kepadanya untuk menghadapi apa yang mereka sebut sebagai agresi Ukraina semakin berkembang. Keputusan Putin untuk mengizinkan operasi militer itu juga muncul setelah munculnya Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Kurobiva pada Jumat dan mengatakan bahwa negaranya tidak memiliki niat sama sekali untuk menyerang Ukraina. Menanggapi kekhawatiran negara-negara barat khususnya Aliansi Fakta Pertahanan Atlantik Utara NATO mengenai peningkatan kehadiran pasukan Rusia di perbatasan dengan Ukraina, Kurobiva menilai kekhawatiran barat itu sebagai hal yang tidak logis. Kata kuncinya di sini adalah pasukan itu berada di wilayah Rusia. Tidak ada satupun tentara atau kendaraan Rusia yang menyeberang perbatasan dan kami mengadakan latihan militer dengan para sekutu dan teman kami. Seperti Belarus, kami juga mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan itu. Berkembangnya konflik Rusia-Ukraina juga menjadi peperangan baru-baru ini memunculkan banyak pertanyaan tentang alasan yang sebenarnya melatar belakangi invasi Rusia ke Ukraina. Untuk itu, dosen Departemen HI Visip UI Haryadi Wirawan mengatakan, konflik tersebut sebenarnya merupakan salah satu dari rangkaian peristiwa yang telah berlangsung cukup lama antara Rusia dengan negara-negara tetangganya, terutama dengan Ukraina. Ia menilai bahwa sebagai sebuah negara yang bahkan paling besar di dunia, Rusia juga memiliki berbagai hal yang dianggap penting bagi negara itu untuk menjaga integritas dan juga kedaulatannya, terutama di tengah-tengah perubahan politik dan juga struktur internasional di dunia. Oleh karena itu, bagi Rusia, persoalannya juga menjadi sangat sensitif dan lebih sensitif lagi ketika di wilayah perbatasannya banyak negara mencoba untuk melakukan hal-hal yang dianggap oleh Rusia sebagai gangguan keamanan, terutama upaya yang dilakukan oleh Ukraina bergabung dengan NATO. Secara geografis dan juga geostrategis, Ukraina dianggap sebagai urat nadi pertahanan angkatan laut Rusia. Oleh sebab itu, Putin melihat Ukraina sebagai satu wilayah yang memang harus terbebas dari ancaman dan juga intervensi kekuatan lain. Oleh karena itu, hadirnya kekuatan militer yang dibangun oleh NATO di wilayah perbatasan Rusia dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan negaranya. Hal itulah yang kemudian menjustifikasi invasi Rusia ke Ukraina. Sebagai sebuah negara yang menjunjung tinggi prinsip bebas aktif dalam hubungan luar negeri, Indonesia juga menegaskan konsistensinya dengan prinsip itu dalam krisis Ukraina. Hal itu ditegaskan oleh Direktur Eropa II Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Winardi Hanafiloki, dalam diskusi terkait dengan konflik Rusia-Ukraina. Ia menegaskan bahwa bebas aktif yang dimaksud bukan berarti netral aktif, tetapi juga dengan memberikan kontribusi baik dalam bentuk pemikiran maupun bantuan terhadap penyelesaian konflik. Prinsip bebas aktif yang dijunjung Indonesia tak identik dengan sikap netral, melainkan bebas bersikap sesuai dengan kepentingan nasional. Selain itu, sikap Indonesia itu juga bukan sekedar mengikuti negara lain, melainkan upaya untuk menyuarakan pentingnya penghormatan terhadap norma hukum internasional. Indonesia akan terus mendorong dihentikannya penggunaan kekuatan sehingga semua pihak akan menyelesaikan sengketa. Indonesia juga menilai bahwa langkah terbaik terhadap situasi di Ukraina saat ini adalah dengan deeskalasi sehingga proses perundingan dapat berjalan efektif dan memungkinkan dibukanya jalur kemasan serta kemanusiaan. Terkait posisi Indonesia dalam konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, pemerintah menegaskan bahwa Indonesia tetap menjalin hubungan baik dengan Rusia dan Ukraina karena kedua negara itu adalah sahabat Indonesia. Sementara itu, terkait peran dan juga kontribusi yang bisa diberikan Indonesia terhadap penyelesaian konflik Rusia-Ukraina di RUT LKBN antara Media Tama Surya Diningrat atau yang lebih diakrab disapa Dimas menilai bahwa Indonesia bisa mengupayakan agar konflik yang terjadi tak semakin panas. Indonesia juga memberikan bantuan kemanusiaan terhadap potensi tragedi kemanusiaan dalam konflik itu. Konflik antara Rusia dan Ukraina menurutnya bukanlah masalah sederhana yang tak bisa diselesaikan oleh waktu tepat. Oleh karena itu, Indonesia tidak perlu terlibat lebih jauh dalam permasalahan yang dilakukan dan dihadapi oleh kedua negara, dan sebaliknya Indonesia bisa memberikan kontribusi terhadap upaya penyelesaian konflik. Kemudian Indonesia juga perlu mendorong dibukanya zona pengungsi untuk menampung lebih banyak warga sipil yang terpaksa mengungsi akibat konflik itu. Peran Indonesia yang lebih besar lagi juga menurutnya bisa diberikan melalui presidensi Indonesia di Forum G20. Sebagai tuan rumah, Indonesia juga harus menghindari potensi forum tersebut untuk dimanfaatkan sebagai ajang persengketaan terkait dengan masalah Ukraina. Tugas Indonesia sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan amanat adalah mendorong agar isu-isu dunia ketiga tetap bisa diselesaikan dalam forum G20, dan forum tersebut banyak menyelesaikan masalah yang dihadapi negara dunia ketiga. Sebagaimana disebutkan Dimas dalam pendapatnya bahwa konflik antara Rusia dan Ukraina
merupakan perang saudara antara bangsa-bangsa Eropa, maka seyogyanya perang itu bisa diselesaikan melalui jalur damai dan dilakukan secara kekeluargaan.